Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayin Anggun Ciptaning Gusti dari program studi Ilmu Perpustakaan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan apa, siapa, dan mengapa pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi informasi kepustakawanan. Pertama yaitu pustaka. Menurut Bapak Putu Pendit, kata pustaka pertama kali digunakan oleh orang Iran, yang mana pustaka sendiri disebutnya sebagai posta. Ini terjadi pada tahun 559 sebelum Masehi, yang dipakai untuk medium berupa penggunaan kulit domba, yang di atasnya digunakan untuk menulis ajaran-ajaran dari sebuah agama, yang kemudian kata ini sendiri dipinjam yang digunakan oleh orang India, yang kemudian dijadikan sebagai bahasa Sanskerta, yang diperuntukkan kembali merujuk pada sebuah medium yang berkembang dan tidak lagi menggunakan kulit domba untuk menulis, namun sudah menggunakan sebuah benda seperti kertas yang digunakan untuk menulis ayat-ayat suci agama Hindu. Dan hal semacam inilah yang mereka sebut dengan pustaka. Dan pada saat yang sama, di belahan negara lain orang menggunakan yang namanya kodeks, biblio, yang digunakan mereka untuk menulis ayat-ayat suci. Jadi pustaka, kodeks, dan biblio sama-sama tumbuh di berbagai tempat yang terpisah jauh dan belum adanya internet yang digunakan untuk menulis. Pada saat pustaka masuk ke Indonesia, sekitar abad kedua, sekitar 1800-an tahun yang lalu, ternyata pustaka sudah melekat dengan agama. Agama di sini bukanlah agama yang spesifik, namun melekat dengan cara agama menyebarkan ajarannya. Pustaka di Indonesia merujuk pada sebuah cara para penyebar agama menyebarkan agamanya. Agama yang sekarang kita ketahui itu berasal dari lisan yang disampaikan oleh para nabi Allah, yang kemudian didengar oleh para pengikutnya, yang secara tidak langsung juga ditulis. Oleh karena itu, pustaka, biblio, dan kodeks di zaman dulu merupakan sebuah embrio dari apa yang sekarang disebut dengan tradisi membaca. Jadi membaca itu pada awalnya ialah membaca ayat-ayat suci. Dan sejak awal bangsa Indonesia menggunakan pustaka, hal ini dikaitkan dengan kegiatan atau aktivitas membaca dan membaca mengenai hal-hal yang suci dan sakral, yang kemudian setelahnya berkembang setelah ada banyaknya bacaan selain ayat-ayat suci seperti buku, cerita, puisi, mitos, dan lain-lain. Hal ini membuat pustaka bukan lagi dikaitkan dengan agama saja, namun sudah berkaitan dengan segala hal yang memerlukan bacaan. Di Indonesia, kata pustaka berasal dari bahasa Sanskerta. Dibawa ke Indonesia sekitar abad kedua. Pada masa kerajaan, bentuk awal arsip muncul pada abad 4 setelah Masehi. Terdapat beberapa istilah pustaka, diantaranya pustaha, jivaka pustaka, dan radia pustaka. Di sini menandakan bahwa Indonesia telah mengenal sastra. Pada tahun 1905, teknologi masuk ke Indonesia, mulai dikenallah istilah book atau buku. Kata pustaka yang terdapat terkandung di dalam kata perpustakaan dalam ilmu perpustakaan dan informasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang. Pustaka sendiri sudah digunakan pertama kali oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia dan menyebar ke Jazirah India. Uniknya ternyata kata asli pustaka adalah pos atau posta, yang berarti kulit binatang, dan merujuk ke material yang biasa digunakan oleh bangsa Iran untuk menerangkan tulisan. Perlu diketahui bahwa bahasa tulisan dan teknik menekankan huruf pada medium ini merupakan sarana yang dianggap vital dan sakral. Sehingga pada akhirnya kulit binatang sebagai medium dikenal sebagai perkamen, sebelum munculnya kertas kasar sederhana atau papirus yang digunakan di Timur Tengah. Namun orang-orang Persia telah menggunakan perkamen sebagai bahan untuk menerangkan tulisan, terutama untuk arsip kerajaan. Pembahasan mengenai pustaka telah dimulai oleh Margaret Egan dan J.C. Shera sejak tahun 1952. Sebagai pustakawan profesional, kedua orang ini berupaya mencari penegasan tentang apa yang sebenarnya melandasi pekerjaan mereka, yang lebih dari sekedar menjalankan pengelolaan perpustakaan berdasarkan aturan dan juga mekanisme tertentu. Egan dan Shera menyimpulkan bahwa perlu ada sebuah disiplin baru yang mengaku kepada sosial epistemologi atau epistemologi sosial.
Yang kedua yaitu informasi. Kata informasi berasal dari kata Perancis kuno information tahun 1387 yang diambil dari bahasa Latin informationem yang berarti garis besar, konsep, atau ide. Informasi merupakan kata benda dari informer yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Para Yunani kuno, kata untuk form adalah morphe atau morph dan juga eidos, ide, bentuk, atau set. Kata yang terakhir ini biasa digunakan dalam pengertian teknis filosofis oleh Plato dan kemudian Aristoteles untuk menunjukkan identitas yang ideal atau esensi dari sesuatu. Eidos juga dapat dikaitkan dengan pikiran, proposisi, atau bahkan konsep. Informasi adalah pesan atau ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis. Informasi yang berupa koleksi data dan fakta seringkali dinamakan informasi statistik. Dalam bidang ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan. Untuk sejarah informasi, istilah information pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-14. Kemudian terjadi peristiwa besar pada tahun 1760, yaitu revolusi industri. Dan pada akhir tahun 1940, muncullah istilah sibernetika, yaitu sebuah studi interdisiplin tentang struktur sistem regulasi. Sibernetika berhubungan erat dengan teori informasi, teori pengendalian, dan teori sistem. Setidaknya dalam bentuk urutan pertamanya. Pada tahun transistor yaitu tahun 1950, muncul komputer generasi pertama dan muncul juga mengenai teori informasi. Pada tahun 1958, teknologi informasi mulai berkembang. Seiring berjalannya waktu, komputer terus berkembang dari komputer generasi kedua tahun 1960, kemudian komputer konversial dan komputer generasi ketiga. Pada tahun 1966, terjadi revolusi informasi dan muncul komputer generasi keempat. Artificial Intelligence menjadi mapan di tahun 1970 dan di tahun berikutnya muncul istilah masyarakat informasi untuk yang pertama kalinya. Komputer rumah ditemukan pada tahun 1980 bersama dengan meluasnya robot industri. Dan pada tahun 1988, IBM mempopulerkan istilah Business Information System. Kemudian internet mulai dipakai di tahun 1992. 6 tahun kemudian muncullah Google. Ponsel bergabung ke internet pada tahun 2001. Selanjutnya yaitu ilmu perpustakaan dan informasi. Di Eropa, sejarah perpustakaan dan informasi dimulai dengan istilah Avesta dan Zen, yang berarti himpunan teks, dan juga istilah Zoroaster yaitu agama utama di Kekaisaran Persia tahun 559 sebelum Masehi. Kemudian pada saat itu kulit sapi dijadikan media teks religius. Perkamen religius itu berkembang menjadi kodeks, yaitu perkamen yang terbuat dari lembaran-lembaran kertas, velum, papirus, atau bahan-bahan serupa yang isinya tulisan tangan. Mulailah sakalisasi teks, peradaban tulisan, dan pemuliaan ajaran agama lewat tulisan dan muncullah kitab-kitab suci agama perwahyuan yang meningkatkan tradisi membaca. Pada tahun 1440, ditemukan mesin cetak di Eropa. Tahun 1660, jurnal ilmiah mulai bermunculan. Pada abad 29, tepatnya tahun 1911, dimulai bisnis atau komersialisasi perbukuan. Kemudian di tahun 1050, UNESCO akhirnya membuat statistik literasi dunia. Bisnis percetakan buku terus berkembang. Pada tahun 1967, untuk pertama kalinya, novel Rusia yang berjudul The Master and Margarita terjual 100 juta eksemplar. Lalu di tahun 1970, muncul cikal bakal e-book. Akhirnya penerbit e-book Amazon ada tahun 1994. Amazon menerbitkan e-book Kindle pada tahun 2007, kemudian di tahun 2015,
serial Harry Potter memecahkan rekor yaitu menembus angka 150 juta eksemplar. Yang ketiga, tidak ada gunanya pula membuat ilmu baru dengan nama Information Science kalau yang dibicarakan tetaplah dua hal tersebut, yaitu perpustakaan dan informasi. Ini adalah termasuk dalam persoalan dari segi akademik. Tetapi, jika dalam segi manfaat sebuah ilmu, maka tidak masalah jika harus mengubah nama jurusan, gelar, dan sebagainya, agar kita bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa mengatasi persoalan-persoalan pada masyarakat yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan seorang pustakawan. Pada era 70-an atau sekitar 60-an sudah memasuki masa teknologi informasi dalam bentuk komputer. Karena perpustakaan adalah sebuah lembaga yang selalu berurusan dengan pengetahuan, maka komputer pada waktu itu langsung digunakan oleh perpustakaan. Komputer ini memiliki satu fungsi, yaitu membantu pustakawan untuk mengelola, menghimpun, mengorganisir, dan menyediakan informasi kepada banyak orang. Jadi fungsi komputer pada masa itu tidak sama dengan fungsi komputer saat ini. Pada waktu itu, komputer benar-benar hanya digunakan untuk mengakses informasi. Oleh sebab itu, para ilmuwan dalam bidang ilmu perpustakaan memasukkan informasi ke dalamnya. Jadi dalam hal ini, informasi tidak dapat dikatakan sebagai benda, berbeda dari perpustakaan. Sejak itu juga, kebingungan tentang apakah informasi dan perpustakaan adalah hal yang berbeda menjadi pertanyaan besar untuk masyarakat. Menurut narasumber, memang informasi dan perpustakaan berbeda, karena perhatian orang dan para ilmuwan terhadap informasi mulai banyak dan membuat apa yang disebut informasi berbeda dengan apa yang disebut dengan perpustakaan. Maka dari itu, tidak ada gunanya mengatakan bahwa ilmu perpustakaan tidak ada. Kedua, tidak ada gunanya pula mengatakan bahwa perpustakaan dan informasi adalah dua hal yang berbeda. Yang ketiga, tidak ada gunanya pula membuat ilmu baru dengan nama Information Science, kalau yang dibicarakan tetaplah dua hal tersebut, perpustakaan dan informasi. Lalu seperti apakah informasi tanpa perpustakaan? Informasi tidak hanya diperhatikan oleh orang-orang yang berada di bidang perpustakaan, tetapi juga para ilmuwan yang bergerak di bidang komunikasi. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan juga pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, secara elektronik maupun non-elektronik. Menurut ketentuan umum di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, yang merupakan pengertian informasi dari sisi komunikasinya, teknologi informasi melihat informasi sebagai sebuah proses pengkodean. Humaniora berfokus pada bagian teknologi itu mengubah tata nilai. Para filsuf berkaitan dengan hakikat informasi. Informasi adalah data yang terstruktur. Kita memperhatikan informasi sebagai ontologi karena dia adalah sarana dan himpunan pengetahuan. Pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut informasi juga makin beragam. Ilmu perpustakaan dan informasi sendiri pernah mengalami krisis di tengah masyarakat. Yang menyebabkannya adalah banyak profesi pustakawan yang diisi oleh orang-orang bukan dari jurusan ahli perpustakaan. Padahal, lulusan perpustakaan mampu menguasai seluruh bidang dalam perpustakaan, mulai dari mengkatalog, melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan juga perawatan. Keempat yaitu profesi informasi kepustakawanan. Yang pertama yaitu pustakawan. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007, pustakawan adalah seseorang yang memiliki potensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Sedangkan menurut Sulistyo Basuki tahun 1993, pustakawan ialah orang yang memberikan dan melaksanakan kegiatan perpustakaan dalam usaha pemberian layanan kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi lembaga induknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah seseorang yang ahli dalam bidang perpustakaan yang bisa membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain, serta mengelola dan mengatur dokumen ataupun laporan yang ada dalam sebuah perpustakaan. Seorang pustakawan dapat memberikan layanan informasi lainnya,
termasuk penyediaan komputer dan pelatihan, koordinasi program publik, peralatan bantu bagi para penyandang cacat, dan membantu dengan mencari dan menggunakan sumber daya masyarakat. Yang kedua yaitu arsiparis. Arsiparis merupakan suatu profesi yang sangat penting bagi suatu lembaga atau perusahaan. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan, serta mampu mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Tugas pokok seorang arsiparis adalah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, pembinaan kearsipan, serta pengelolaan dan penyajian arsip menjadi informasi. Penanganan arsip yang tidak benar bisa menyebabkan arsip menjadi rusak, terselip, tidak terawat, atau bahkan hilang. Sedangkan arsip mempunyai nilai penting di bidang pendidikan, terutama untuk kegiatan penelitian dan juga penulisan sejarah. Jadi untuk mengelola arsip benar-benar dibutuhkan tenaga ahli spesialis. Yang ketiga yaitu dokumentalis. Menurut Kamus Istilah Perpustakaan dan Dokumentasi oleh Nurhaidi Magetsari dan kawan-kawan pada tahun 1992, dokumentalis adalah orang yang aktif dalam pekerjaan dokumentasi atau ahli informasi yang terlibat dalam pekerjaan mengumpulkan koleksi dan menyebarluaskan informasi. Bertugas antara lain mengumpulkan informasi yang terdapat dalam dokumen, data, dan sumber lain, serta meramunya menjadi informasi. Di Eropa Barat, pengelolaan artikel majalah ilmiah dilakukan oleh tenaga ilmuwan yang secara terang-terangan menyebut dirinya sebagai dokumentalis, bukan pustakawan lagi. Tugas seorang dokumentalis adalah mengolah buku atau majalah beserta isinya, mengembangkan sistem cepat temu kembali serta menyebarluaskan isinya. Sedangkan di Amerika Serikat, pengolahan majalah ilmiah dilakukan oleh pustakawan yang bekerja di perpustakaan khusus. Oleh karenanya, pengertian dokumentalis sama dengan pustakawan khusus. Profesi dokumentalis di Indonesia nyaris tidak dikenal, walaupun sebenarnya para dokumentalis sudah menjalankan pekerjaannya secara profesional dengan cara menghimpun, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan dokumen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.